Halo semuanya, kesejahteraan atas kita semua. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap kita semua baik-baik saja. Saya minta pendapat Anda. Nah, bagaimana pandangan Anda? Nah, ada sebuah cerita. Ini cerita yang nyata yang saya temui. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Nanti silakan tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang mempunyai pengalaman yang sama, jika ingin silakan tulis di kolom komentar. Ada dua orang, ada si A dan ada si B. Si A ini orang kaya, si B ini orang biasa. Lalu pada suatu ketika, si A dan si B. Nah, si B ini meminjam uang kepada si A melewati telepon. Sebab si B ini pernah berhutang kepada seseorang dan perjanjiannya itu di tanggal sekian. Tapi ternyata orang yang memberikan hutang kepada si B itu melanggar janjinya dengan menagih hutang sebelum waktunya sampai. Sebab orang itu juga banyak kebutuhan. Nah, lalu akhirnya si B tidak punya uang, akhirnya menelepon si A untuk minta bantuan hutang. Akhirnya si A ini memberikan hutang kepada si B dengan perkataan bahasa daerah, tapi ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kurang lebihnya seperti ini. Bayarnya nanti aja jika kamu sudah punya uang. Ingat ya kalimatnya, bayarnya nanti aja jika kamu sudah punya uang. Lalu sudah berbulan-bulan berjalan, si B ini belum bayar hutangnya. Nah, ini saya akan menceritakan dari dua versi. Yang pertama dari versi si A. Si A ini curhat kepada orang-orang tentang si B belum bayar hutangnya. Belum bayar, padahal lumayan. Nah, sedangkan dari versi si B, dia itu sudah ada uangnya, tapi masalahnya si B ini jarak rumahnya dengan rumah si A jauh sekali. Dan pada saat ini si B ini baru mempunyai anak kecil, baru lahir, tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa dibawa jauh. Jadi rencananya dia ingin membayar hutang ketika anaknya ini sudah mulai besar dan bisa dibawa atau bisa ditinggalkan. Jadi kira-kira menurut Anda siapa yang salah? Apakah si A yang salah atau si B yang salah? Si A itu menceritakan kepada orang-orang bahwa si B belum bayar hutang berbulan-bulan. Padahal si A ini dulu kalimatnya itu nanti aja dibayar jika ada uang. Dan si A ini tidak menagih-nagih. Kan seharusnya bisa ditelepon, bisa di chat, bisa di SMS kapan bayar hutang, tapi dia tidak melakukan itu. Mungkin karena gengsi, ego, atau lupa, atau malas, atau apa, tidak tahu. Tapi yang jelas si A bercerita kepada orang lain bahwa si B belum bayar hutangnya berbulan-bulan. Lalu si B ini, dia uangnya ada. Nah, tapi jarak rumahnya ke rumah si A ini jauh sekali.
dan dia ingin bayar tapi tidak bisa sebab anaknya masih kecil, tidak bisa ditinggal, dan tidak bisa dibawa karena masih kecil. Dia ingin bayar ketika anaknya itu sudah bisa dibawa atau bisa ditinggalkan atau sudah mulai besar. Dan si B ini sebelum anaknya lahir, dia pernah mau ke rumah si A. Sudah sampai di daerah si A, tapi si B lupa alamatnya. Dia tahu rumahnya tapi lupa alamatnya, lalu ditelepon. Tapi si A tidak sedang berada di rumah. Padahal si B ingin bayar hutang. Nah, kira-kira menurut Anda semua siapa yang salah? Bagaimana cara mengatasinya? Dan jika Anda punya pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita terhindar dari hutang. Siapa yang masih punya hutang, semoga cepat lunas. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan hajat. Salam damai.